Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Ridha, terutama para jajaran DKM, pengurus, direksi dan seterusnya. Pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang tema Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu berasal dari bahasa Arab. Tarhib sendiri berarti dari kata rohiba, artinya luas, lapang, sebagaimana dalam Al-Quran wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Dan kata tarhib ini juga sering kita dengarkan ketika kita menyambut marhaban, ahlan wa sahlan. Kata tarhib dan marhaban itu sama, artinya menyambut. Lalu apa kaitannya menyambut dengan keluasan kelapangan? Artinya ketika kita menyambut, kita butuh hati yang lapang menerima. Kita butuh keluasan pengertian kita, pemahaman kita maupun pengetahuan kita terhadap siapa yang kita sambut. Oh, yang kita sambut misalkan tamu, sukanya ini. Ya, kita juga harus prepare seperti itu. Kita harus luas dari sisi hal, luas hatinya. Kalaupun tamu itu nanti gak enakan kita juga harus bisa menerima. Tarhib, kita rohubat. Rohibat artinya luas tadi. Luas hatinya, luas pengetahuannya. Kalau kita menyambut seseorang, tamu atau menyambut siapapun itu tanpa didasari pengetahuan yang luas tentang apa atau siapa yang kita sambut, tentu kita akan mengecewakan atau dikecewakan oleh yang kita sambut. Sehingga dalam menyambut apapun dan siapapun, terutama tamu, kita juga harus dibekali oleh ilmu. Nah, Ramadan ini yang gak ada seminggu ya sepertinya ya, itu kita sambut dengan apa? Ibaratnya kalau Ramadannya tamu, ya kita harus bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri kita dan sebagainya untuk menyambut itu. Kalaupun menganggap yang tamu adalah kita, ya berarti kita harus tahu diri dengan tuan rumah Ramadan itu. Jangan sampai membuat tuan rumah Ramadan itu ya kecewa atau seperti apa. Kalau ibaratnya kita semua pernah punya tamu lah ya, itu tamu di tarhib Ramadan. Dan di masyarakat kita, tarhib Ramadan ini banyak istilah-istilahnya. Mungkin di beberapa daerah ada istilahnya ruwahan-ruwahan. Ruwahan-ruwahan itu sebenarnya memang dari bahasa Arab kata ruh. Kenapa? Karena sebelum memasuki ibadah atau Ramadan yang bulan ibadah itu, kita harus juga mempersiapkan ruh kita. Karena ibadah kan akan mengasah rohani kita. Mungkin sejauh ini kita hanya dengan jasmani, rohani perlu diasah. Karena salah satunya agama itu gunanya adalah untuk merasakan kita beragama, beribadah. Kita rasakan. Mungkin kita sholat dan sebagainya, ya rutinitas biasa. Tapi apakah kita merasakan ibadahnya itu? Puasanya, sholatnya, baca Qur'annya, kita coba rasakan dengan hati roh kita. Ruwahan-ruwahan. Ada juga yang membahasakan tarhib Ramadan dengan munggahan atau punggahan. Mungkin dari bahasa Jawa atau munggah.
Munggah itu kan naik. Sehingga secara arti atau filosofis dari munggahan itu, kita diharapkan setelah masuk Ramadan itu bisa naik kelas, naik rohani kita, kualitas ibadah kita, munggah. Dulu ketika saya di pesantren, ketika membahasakan sholatnya udah iqomah atau kajiannya sudah mulai, itu munggah. Artinya ritual ibadah sholat, kemudian kajian seperti ini, itu bisa mengupgrade kita, menaikkan kita, munggahan. Dan seterusnya ya istilah-istilahnya. Yang jelas semuanya tentang tarhib Ramadan ini adalah hal positif yang baik yang akan salah satu prepare yang kita siapkan untuk menyambut tamu ataupun bulan penuh ibadah, bulan penuh maghfirah. Banyaklah bahasa Ramadan ya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengcapture, ingin menyoroti beberapa yang kita persiapkan di bulan Ramadan. Pertama, di bulan Ramadan itu harus dilandasi oleh ilmu, ibadah apapun. Apapun itu, sholat, zakat, puasa lagi, didasari oleh ilmu. Dan saya yakin insya Allah Ramadan ini kan kita akan mendapatkan kajian di mana-mana, baik di kantor, di mana ada kultum tarawih dan sebagainya. Itu ilmu, kesempatan ilmu sebanyak-banyaknya. Dan mencari ilmu, Nabi sendiri mengatakan mencari ilmu itu adalah salah satu ibadah yang mudah untuk menggugurkan dosa kita. Sejatinya itu mencari ilmu agama, ilmu mendekatkan diri kepada Allah, kajian-kajian itu kita niatin cari ilmu. Seluas apapun kita cari ilmu, berilmu dulu baru beramal. Wa kullu man ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata ulama. Setiap orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, kemungkinan besar amalnya bertolak, karena kan nggak tahu SOP-nya, puasa seperti apa, kemudian zakat seperti apa, nggak tahu SOP-nya. Nah, didasari oleh ilmu. Saya rasa nanti banyak tuan guru, kiai dan sebagainya, dokter di sini mengisi kajian-kajian maupun di masjid-masjid komplek kita. Ya, kesempatan ilmu itu. Kemudian beramal ini adalah salah satu cara menjaga ilmu, mengamankan ilmu. Ini Pak, ketika kita tahu, misalnya kita tahu bahwa sholat ba'diyah zuhur itu berapa rakaat, ada seorang guru mengajarkan sholat ba'diyah zuhur sekian rakaat, katakanlah 2 rakaat, ada 4 rakaat dan sebagainya. Lah, kita sudah tahu ilmunya kan Pak. Ketika sudah tahu tapi tidak diamalkan, itu lambat laun lupa Pak. Cara wudhu seperti itu. Tapi kalau langsung diamalkan, itu akan ingat, menempel terus. Jadi salah satu menjaga ilmu agar kita tidak lupa, itu dalam mengamalkan ilmu itu. Apapun ilmunya, tertentu ilmu yang positif ya, ilmu itu positif. Dan Nabi sendiri mengatakan, kullu man alima wa amila wa 'allama awrathahu ilman ma lam ya'lam. Orang yang tahu kemudian dia mengamalkan, setelah mengamalkan sharing kepada yang lain, Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru yang tidak dia ketahui sebelumnya. Jadi ilmu beramal. Dan kalau sudah amal biasanya kan pahala Pak ya, berpahala. Ya, kelas-kelas seperti saya, seperti kita ini biasanya masih beramalnya itu masih mengharap pahala ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya Allah tahu mental mayoritas manusia itu mentalnya mental bisnis, mental harus ada ongkos, upah dan sebagainya. Dalam surat Taubat Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan di juz 11 itu, innallaha asyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah itu isyara, membeli dari orang-orang mukmin bahwa bi anna lahumul jannah. Allah membeli, innallaha asyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Membeli dari diri mukmin jiwa raganya, hartanya yang dibuat amal soleh
dibeli oleh Allah dengan surga. Artinya kan bisnis ini Pak. Cara coba memotivasi kita sebagai orang beriman itu bisnis. Mending lah masih mau beramal karena pahala. Keikhlasannya karena pahala masih mending. Gitu. Bi annal jannah. Lah di situ di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwa sebesar-besar pahala apapun wa'adan 'alaihi wa awfa bi'ahdi fastabshiru bi'akum alladzi bi'atum dzalikal fawzul mubin. Di situ ada ditutup oleh waridwanun minallahi akbar. Ridha Allah itu lebih besar dari surga yang dijanjikan mau dibarter dengan amal soleh kita. Itu sudah tataran nilai yang tinggi ya, maksudnya di atas kita, di atas rata-rata orang yang beramal soleh niatnya untuk ridho ini, maksud ridho ini. Tapi bagaimanapun kita tetap mengharap pahala. Nah, kalau kita mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan, minimal dicatat ataupun direkam, dipahami, dipraktekkan, kemudian kalau sudah tahu ya di-sharing. Dan ketika kita mengamalkan ilmu secara konsisten, pengamalan ilmu secara konsisten itu adalah akar dari keteladanan, Pak. Misal Bapak-bapak di sini kan tadi sholat jamaah zuhur, terus konsisten. Kemudian teman sekantor seruangan tahu kalau Bapak konsisten sholat ini jamaah terus. Lama-lama kan karena konsisten mengamalkan ilmu jamaah itu, jamaah sholat itu benih-benih keteladanan mulai. Tapi kalau belum konsisten mengamalkan amal soleh, tentu dari mana keteladanan itu tuh akan muncul. Jadi teladan itu berangkatnya dari konsisten mengamalkan ilmu apapun sebenarnya, ilmu ekonomi dan sebagainya. Kalau konsisten, dari teladan dia jadi ekonom terbaik dan sebagainya kalau mengamal ilmunya. Dan dalam Al-Quran menggambarkan bagaimana pahala itu banyak. Ada kata ajar, ada kata thawab. Al-Quran juga tahu, Allah juga tahu bahwa sebagian dari kita itu mengharap ganjaran atau pahala yang sifatnya duniawi. Secara secara enggak abadi sebagaimana sawabil akhirah. Allah membahasakan ada sawabat dunya, sawabil akhirah. Pahala dunia dan pahala akhirat. Mungkin kita suka membantu sana sini, filantropis sana sini dan sebagainya. Nah, di situ pasti kita akan mendapatkan sawab. Enggak tahu kalau niatkan sawabat dunia, maka yurid sawabat dunya fa indallahu sawabat dunya wal akhirah. Allah punya pahala dunia dan akhirat. Kalau mengharapkan sawab dunia, ya udah, nama kita menjadi bagus setelah menolong ini menolong itu, jadi viral dan sebagainya. Dapat ya dapat, tapi ya hanya sementara kita selama di dunia. Di dunia itu berapa tahun sih lamanya? Nggak ada, ya terbatas. Sawab al-akhirah. Kemudian Al-Quran juga membahaskan husnus sawab, pahala yang membuat kita baik, bagus. Ada nikmat sawab, pahala yang sebaik-baik pahala. Kan ada kalau upah itu ada yang pahala terbaik, gaji terbaik, ada yang biasa, ada yang membuat baik. Ada yang bahasanya ajrun karim, pahala yang membuat mulia. Karim itu mulia. Pahala mulia artinya apa? Ganjarannya, pahalanya itu membuat kita mulia. Mungkin kan kita pernah mendapatkan duit tapi malah nggak mulia, karena duit itu kita gunakan untuk sesuatu yang nggak baik. Ada pahala-pahala yang memang karim, membuat orang yang menerimanya itu naik derajatnya karena mulia, kemuliaan, keluhuran. Ada juga ajrun ghairi mamnun. Ini biasanya ya passive income lah kayaknya. Jadi pahala yang nggak putus terus. Ada ajrun kabir besar dan sebagainya. Nah, kenapa Allah memberikan pahala itu? Salah satu tujuan dari pahala itu, gambarannya itu nanti di akhirat sebenarnya. Kebanyakan investasi kita di akhirat itu, kita levelnya, derajatnya seperti apa itu tergantung pahala kita di mana. Lalu mungkin kita nanti sering mendengarkan di Ramadan itu pahala dilipat gandakan ini itu. Kalau boleh saya ilustrasikan,
sebenarnya melipat gandakan pahala apapun itu melihat dari 3 hal, sebagaimana dalam ulama di Ibnu Al-Hambali menyatakan bahwa ada 3 hal yang membuat lipat ganda pahala itu. Yang pertama adalah tempat, waktu, dan kualitas amal soleh itu. Pertama, tempat, waktu. Bapak-bapak mungkin mayoritas sudah pernah ke bandara, Pak, ya. Di bandara datang ke sana tiba-tiba lapar, makan atau haus. Kira-kira 1 botol itu berapa harganya? Pasti kan mahal. Ya, artinya nilai sesuatu itu bisa lipat ganda karena melihat tempatnya di mana. Begitupun kita beramal sesuatu di Ramadan, kita bisa mendapat nilainya naik karena melihat tempat. Kita sholat di Masjidil Haram ketika umroh haji, itu kan katanya 2 rakaatnya lebih baik dari sekian ribu di luar Masjidil Haram. Artinya tempat itu pengaruh, memang tempat, ruang itu pengaruh. Kemudian waktu juga pengaruh. Ya mungkin kayak tiket mudik itu kan mahal-mahal, Pak, karena lihat waktunya. Bisa di markup setinggi apapun. Itu waktu itu pengaruh terhadap menaikkan, melipat gandakan sebuah pahala itu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi kualitas. Kualitasnya seperti apa amal kita? Apakah benar-benar ikhlas? Apakah benar-benar khusyuk? Apakah benar-benar mengharap ridho Allah dan sebagainya? Nah, itu juga pengaruh terhadap apa yang kita dapatkan, bisa lipat ganda dari situ. Kemudian bagaimana agar pahala-pahala kita yang nanti akan kita raih di Ramadan ini bisa maksimal? Pertama, dibutuhkan kesadaran dari kita untuk antusias menyambut Ramadan ini. Kemudian ada niat baik kita. Bagaimana niat baik kita menuju Ramadan? Dan diperbanyak niat kita, karena niat itu bisa membuat kita mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Niatnya menolong, sahabatnya. Saya ini ingin menyebarkan takjil. Tidak hanya menolong sesama, tapi saya juga ingin membersihkan atau membuat diri kita rasa pelit di diri saya hilang. Nah, itu juga niatnya jangan hanya 1-2. Niatnya satu amal soleh niatkan sebanyak-banyaknya. Satu amal soleh jangan diniati satu saja. Oh, saya sholat jamaah zuhur di sini. Jangan diniati sholat zuhur saja, niati kajian, niati silaturahim, ketemu dan sebagainya, dan seterusnya. Niatkan baik dan niat yang banyak. Niat yang lurus, niatkan yang banyak. Setelah niat yang banyak, pasang target setelah Ramadan. Target kita apa di Ramadan? Mungkin kan yang sering kita di bulan Ramadan itu khatam Al-Quran berapa kali kata misalkan. Minimal kalau mbak khatam ya separuh Quran, kalaupun kan sesuai dengan diri kita, sesuai dengan kekuatan. Kemudian benar-benar kalau sudah pasang target, komitmen penuh dengan target itu, dan manfaatkan waktu. Lah ini yang kadang kita akan sering terlalu manfaatkan waktu. Ketika perjalanan di transportasi, naik transportasi, kita bisa baca Quran atau apa sedikit, 1 ayat 2 ayat atau apa. Manfaatkan waktu ketika Ramadan, karena waktu ini mahal di Ramadan kan tadi, bisa lipat ganda Ramadan. Kemudian upayakan berjamaah sholat, berjamaah makan, berjamaah dengan yang lain, kan bisa bersedekah akhirnya, buka bersama. Bukan berarti artinya berjamaah itu baik dalam agama, karena berjamaah itu mengandung rahmat, kasih sayang. Bahkan Nabi dalam satu hadisnya, ta'amul itsnain kafi salasah, makanan porsi 2 orang itu bisa cukup 3, kata Nabi, karena itu ada yang mengandung berkah, mengandung rahmat. Jadi berjamaah. Kemudian ada upaya, effort untuk beramal soleh. Waman radal akhirah wa sa'a sa'ya. Siapa yang mengharapkan akhirat kemudian dia berupaya penuh, dia akan diberi
pertolongan, harus ada effortnya, usahanya, upayanya. Kemudian ya ini yang berat, konsisten, istiqomah. Memang tadi konsisten itu berat. Bahkan dalam satu riwayat Nabi itu beruban karena mendapat ayat tentang istiqomah, fastaqim kama umirta. Ini kelas Nabi. Tapi kita bagaimanapun diupayakan istiqomah ya semampu kita, konsisten itu. Kemudian kalau kita sudah punya effort, menjadi penggerak itu ya mandala ala khairin kafa'ilihi. Ayo di sini jamaah dan sebagainya, menjadi penggerak amal soleh, penggerak ibadah ketika Ramadan. Kemudian agar pahala-pahala kita aman di bulan Ramadan itu itu hindari mendolimi sesama, nyakiti sesama, hak-hak sesama. Karena kezaliman yang kita lakukan bisa mengurangi pahala kebaikan yang kita amalkan. Dan minimal ketika Ramadan ini kita mengamankan modal. Maksudnya mengamankan modal apa? Mengamankan modal itu dengan cara minimal mengerjakan yang wajib. Yes, itu. Kalaupun saya nggak bisa sholat sunnah, ya minimal yang wajib saja. Itu sudah. Jangan sampai yang wajib nih lepas. Puasanya, kemudian sholat 5 waktunya, itu minimal itu. Kalaupun taraweh pas ketika kita semangat tarawih ya bagus, alhamdulillah. Tapi jangan sampai yang wajib-wajib ini lepas karena mengharap yang sunnah dan sebagainya. Ya, itu yang wajib modal ini kita amankan. Kemudian terakhir, setiap puasa Ramadan pasti kita mendengar baik khotib maupun penceramah bahwa menyampaikan sebuah hadis bahwasanya di hadis qudsi itu kan Allah berfirman di hadis qudsi, puasa itu untukku, semua kullu amali ibni adam lahu, semua amal soleh bani adam manusia itu untuk dirinya, untuk maslahat dirinya, kemanfaatannya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu milikku, wa ana azibi, dan aku membalasnya langsung. Maksudnya apa membalasnya langsung ini? Karena keistimewaan pahala puasa ini Allah ingin membalas. Allah ini pahala puasa seperti ini enggak, tapi Allah memang merahasiakan. Allah sengaja merahasiakan pahala puasa itu karena keistimewaan puasa. Ada salah satu ulama yang mencoba memaknainya, Sufyan bin Uyainah, bahwa maksud dari puasa itu untukku, kata Allah, untukku dan aku membalas sendiri. Itu ibaratnya seperti apa ya? Kalau dana atau tabungan talangan yang sudah tidak diudik-udik, itu apa namanya itu istilahnya dalam ekonomi? Deposito ya, deposito. Nah, kita kan nabung, kadang nabung untuk digunakan, tapi ini ibaratnya pahala puasa itu tidak bisa dikurangi. Misal tadi saya menyebutkan bahwa ketika kita mendolimi sesama bisa mengurangi pahala-pahala kita, tapi pahala puasa nggak terkurangi. Semua amal soleh yang lain selain puasa itu bisa berkurang akibat kesalahan-kesalahan kita, kesalahan terhadap orang lain maupun Allah. Tapi kalau puasa dia tidak bisa dikurangi. Jadi dia tidak bisa diudik-udik lah, tidak bisa dikurangi karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh karenanya betapa puasa itu sangat bisa membuat diri kita lebih baik secara rohani maupun jasmani. Dan semoga Ramadan kita selamat untuk kita, artinya kita dibebaskan dari neraka berkat Ramadan ini. Dan semoga kita juga selamat, artinya kita bisa sehat maksimal dalam menghadapi maupun menjalani ibadah-ibadah sepanjang Ramadan. Karena dalam satu hadis Nabi menyatakan bahwa innal mu'min la yu'iddu fil quwwalil ibadah. Seorang mukmin itu hendaknya mempersiapkan diri agar kuat dalam ibadah. Artinya ya kita butuh fisik, butuh kesehatan.
semoga kita diberi kesehatan untuk menjalankan puasa, tarawih, sholat, baca Quran secara maksimal. Mungkin itu kajian Tarhib Ramadan pada siang hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.